Nah itu, jadi yang saya khawatirkan, melanggengkan kolonialisme melalui Board of Peace, di mana kita masuk di situ, seolah-olah melupakan pembukaan konstitusi kita, bahwa penjajahan harus dihapuskan. Soal pencerahan Prof itu memberikan gambaran bahwa Board of Peace ini konsep yang tidak jelas, ya kan? Makhluk yang nggak jelas, Om Bir, ya kan? Dikuasai Donald Trump, orang dipaksa membayar dengan tujuan yang nggak jelas. Nggak ada di dalam piagamnya tadi ngomong Palestina, ya kan? Spesifik dan ini keluar dari resolusi PBB. Sehingga dalam makhluk yang nggak jelas ini, komunitas yang nggak jelas, kok ya kita mau masuk dan bayar gitu. Jadi saya menganggap wajar kalau orang Amerika bilang hanya negara-negara gila yang menandatangani Board of Peace. Jadi Donald Trump akan menjadi chairman pertama. Tapi separately, secara terpisah, dia juga sebagai wakil dari Amerika Serikat. Karena sebagai wakil dari Amerika Serikat sebagai presiden, kan dia bisa selesai 3 tahun akan datang. Tapi sebagai chairman, dia masih tetap. Nah, chairman ini Presiden Prabowo membawa Indonesia ke dalam Board of Peace. Board of Peace menjadi topik serius di publik Indonesia dan mendapatkan penolakan, kritik, dan kontroversi. Nah, hari ini kita Opini Rakyat akan mengangkat tema soal Board of Peace, apa itu makhluk Board of Peace sebenarnya, bersama seorang pakar hukum internasional, seorang profesor ini. Saya sebenarnya agak segan ya kan, karena beliau ini guru dan juga dosen banyak murid, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof udah datang. Terima kasih Mas Sarah udah mengundang saya nih. Aduh, ini sebuah kehormatan buat teman-teman Opini Rakyat nih. Kita melihat Prof beberapa belakangan ini cukup keras dan saya lihat bukan hanya pakai rasionalitas tuh, ada perasaan yang seolah emosi dan marah. Kok bisa begini nih tentang soal Board of Peace. Tapi mungkin banyak masyarakat yang belum memahami tentang apa itu Board of Peace, Prof. Jadi saya ingin bertanya pertama adalah apa sih sebenarnya Board of Peace ini, Prof? Sehingga kemudian menjadi debat yang panjang di publik gitu. Oke, jadi kalau cerita awalnya, ingat pada waktu Bapak Presiden ke New York menyampaikan pidato tahun kemarin, di mana juga di situ dihadiri oleh banyak kepala negara, kepala pemerintahan, termasuk Donald Trump. Presiden mendapat suatu kehormatan karena dalam urutan pidato, beliau itu kalau Amerika sebagai tuan rumah nomor 1, terus kemudian ada Brasil. Nah, kemudian Bapak Presiden. Nah, rupa-rupanya dalam pidato itu sebenarnya sudah ada indikasi bahwa ada 20 poin proposal yang diajukan Trump dan itu sudah diedarkan ke sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, karena dari situ saya melihat bahwa Bapak Presiden sudah bilang bahwa akan ada perdamaian, kita siap untuk mengirim pasukan sampai dengan 20.000, bahkan kalau perlu lebih gitu ya. Dan kita senang, bangga pada waktu itu. Nah, setelah itu kalau kita masih ingat, Presiden Trump meng-host makan gitu ya, di mana Presiden Prabowo juga ada di situ dan Presiden Turki dan lain sebagainya. Rupanya mungkin di situ untuk mengkonfirmasi terkait dengan 20 poin proposal dari Trump untuk perdamaian di Gaza. Dan proses selanjutnya memang Trump menyampaikan ini ke Israel, terus kemudian juga ke Hamas. Dan intinya kelihatannya mereka setuju. Nah, karena setuju, kemudian 20 poin proposal ini dibawa ke UN Security Council. Dan oleh UNSC itu diketok. Jadi Security Council Resolution 2803. Nah, kalau misalnya kita baca di dalam resolusi itu, pertama adalah ini masalah berkaitan dengan Gaza. Bagaimana Gaza itu ada perdamaian, lalu kemudian ada rekonstruksi. Bahkan 20 poin proposal itu dijadikan aneks di dalam resolusi 2803. Nah, di dalam aneks itu, di poin 19, itu disebutkan bahwa nantinya kalau ini semua sudah beres, maka
akan diberi kesempatan kepada rakyat Palestina untuk melaksanakan self-determination-nya. Ya. Jadi di situ ada ide bahwa akan ada penentuan nasib sendiri oleh rakyat Bangsa Palestina, Palestina, bangsa Jadi Palestina. resolusi 2803 ini baik ya, Prof? Bagus, Oke. bagus. Dan itu memang ada Board of Peace di Oke. situ. Bahkan di welcome, disambut dengan adanya BOP dan lain sebagainya. Tapi kan masih istilah aja BOP. Dan tugasnya adalah sebagai transitional administration. Kayak mungkin di Papua dulu kan ada UNTEA gitu kan. Iya, iya. Seperti itu. Jadi idenya adalah seperti itu. Nah, udah selesai kayak begitu, semua udah senang gitu ya. Rakyat kita juga senang, rakyat di Timur Tengah juga senang gitu ya. Sampai pada waktu Davos. Kan nggak pernah dengar kita bahwa akan ada penandatanganan dan lain sebagainya, iya kan? Iya. Nah, tiba-tiba kok kayaknya event di Davos itu tanda kutip dibajak sama pemerintah Amerika Serikat untuk sekalian tanda tangan, Khususnya Trump. Trump khususnya ya. Kita tanda tangan, mungkin gitu. Karena Pak Menlu Sugiono mengatakan bahwa memang ini agak sedikit dadakan lah gitu ya. Nah, terus saya khawatir nih, kalau dadakan berarti ini jangan-jangan piagamnya kita terima, tapi kita masih belum meneliti secara detail isinya. Nah, in any case itu tanda tangani sama Bapak Presiden kan gitu. Nah, setelah ditandatangani pada acara itu, saya buru-buru nih cari di internet nih apa isinya charter dari Board of Peace ini. Berbeda dengan resolusi. Alhamdulillah dapat berbeda sekali sama resolusi. Berarti dibajak ini, Prof. Dibajak ini. Iya, dibajak. Jadi misalnya saya ambil contoh. Pasal 1-nya dari Board of Peace itu dia bilang ya, ini saya ada di depan saya nih. Iya. Intinya adalah pokoknya Board of Peace ini dibentuk sebagai sebuah organisasi internasional untuk menyelesaikan berbagai konflik di berbagai wilayah. Di wilayah dunia. Jadi nggak khusus soal Palestina. Nggak khusus Palestina. Berbeda dengan resolusi 2803 tadi yang khusus soal Gaza. Bahkan di piagam Board of Peace ini tidak ada mention mengenai Gaza, tidak ada mention mengenai Palestina. Nggak ada. Jadi itu bisa any kind of conflict di mana saja. Ya kan? Itu satu. Jadi kayak PBB ini. Yang kedua, saya lihat gimana sih struktur BOP ini ternyata strukturnya itu kalau di PBB kan ada kumpulan negara-negara, ada di Majelis Umum, nah, ada sebagian yang di Dewan Keamanan, urusan perdamaian dan keamanan internasional. Di Board of Peace memang wakil dari negara itu ada. Ya. Tapi yang lebih gila adalah ada satu yang namanya chairman, yaitu Donald J. Trump. Itu ada di pasal 3.2 dari piagam BOP ini. Karena di situ disebut nama. Ya, 3.2 itu mengatakan bahwa maaf, bukan 3.2. 2. Mana nih? Chairman-nya Donald Trump nih ya. Donald Trump. Iya. 3.1 ini 3.2 ya. Kok 3.1. Oke, chairman. Betul. 3.2 huruf A. Donald J. Trump shall serve as inaugural chairman of the Board of Peace. And he shall separately serve as inaugural representative of the United States of America. Jadi Donald Trump akan menjadi chairman pertama. Tapi separately, secara terpisah, dia juga sebagai wakil dari Amerika Serikat. Karena sebagai wakil dari Amerika Serikat sebagai presiden, kan dia bisa selesai 3 tahun akan datang. Tapi sebagai chairman, dia masih tetap. Nah, chairman ini menurut 3.3 itu dikatakan bahwa replacement of the chairman may occur only following voluntary resignation. Kalau ada pengunduran diri secara sukarela, or as a result of incapacity. Donald Trump ketidakmampuan.
Bisa seumur hidup coba. Jadi chairman seumur hidup. Saya ini dosen hukum internasional, mengajar organisasi internasional. Iya, Bro. Saya nggak pernah melihat ada yang namanya chairman itu yang seumur hidup dan dia punya kekuasaan yang sangat Absolut. absolut. Kan di sini disebutkan dikit-dikit harus approval dari chairman. Iya. Negara-negara boleh ngambil keputusan 2/3, tapi dengan catatan harus dapat approval dari chairman. Chairman nggak setuju, nggak bisa. Nggak bisa. Kan gimana? Ini bukan chairman dalam artian ya, kalau misalnya di PBB itu kan ada namanya presiden dari misalnya Majelis Umum PBB. Ya, Tapi dia tugasnya cuma seremonial, memfasilitasi. Iya. Atau misalnya di Dewan HAM PBB, kan ada presiden yang kita sekarang jadi presidennya. Mohon maaf nih, yang Pak Pigai bilang, wah, pokoknya kalau kita jadi presiden, selesai itu masalah Venezuela. Dalam hati saya, salah saya bilang ini. Orang itu seremonial aja kok, gitu kan. Kebanyakan ilusi kayaknya. Nah, tapi anyway, ini chairman ini, dia divested dengan power yang sangat luar biasa. Ya kan? Ini nggak sesuai dengan yang ada di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi 2803. Ya kan? Belum lagi Trump menjadikan dirinya sebagai Dewan Keamanan PBB tuh. Ya kan, dirinya. Kalau di PBB kan Dewan Keamanan PBB menentukan, di board of peace Donald Trump personal tuh. Saya khawatirnya ya, ini kompensasi dari Trump karena apa? Dia tidak dapatkan Nobel Peace Prize. Aduh. Kalau Donald Trump dapat Nobel Peace, ya kita bubar aja, Bro. Tapi konsekuensinya kita menandatangani itu apa berarti kemudian Indonesia terikat tanpa bertanya dulu dengan DPR dalam hal ini dalam proses ratifikasi? Atau memang sudah otomatis kemudian enter into force, artinya Indonesia terikat secara penuh dengan isi BOP ini? Nah, itu jawaban itu ya, itu ada di pasal 11. Pasal 11 ayat 1 huruf B. Di situ dikatakan states required to ratify, accept or approve this charter through domestic procedures, agree, setuju, to provisionally apply, setuju secara sementara untuk menerapkan the terms of this charter. Jadi saya langsung sudah berlaku. Biasanya kalau kita bicara soal perjanjian internasional, itu kan katakanlah presiden tanda tangan. Kalau misalnya harus diratifikasi, baru dibawa ke DPR, diratifikasi. Kalau setuju, udah oke, baru dideposit atau di exchange, maka baru berlaku. Kalau ini enggak, sudah hari itu pada waktu ditandatangani sudah berlaku. Oh, berarti Donald Trump fait accompli. Nah, ini tempatnya lawyernya dia kali ini kan. Tapi bukankah itu kemudian melanggar prinsip hukum umum dalam perjanjian internasional, sehingga kan kemudian tidak, kalau prinsip itu dilanggar berarti kan tidak ada perjanjian. Nah, masalahnya gini, mungkin secara prinsipil kan seperti itu kebiasaannya, tapi kan orang bilang kalau udah sepakati secara berbeda masa nggak boleh, toh nggak ada peraturan yang tidak membolehkan itu. Jadi ini pinternya lawyernya Trump, dia buat sedemikian rupa, pokoknya yang tanda tangan sudah terikat. Kecuali kalau misalnya DPR-nya ternyata mengatakan, oh kita nggak setuju, ya boleh keluar gitu ya. Nah, jadi Prof, balik ke tadi Prof, Donald Trump memiliki kewenangan powerful di dalam board of peace ini ya, karena semua harus mendapatkan persetujuan Donald Trump. Betul. Kok bisa ya Indonesia mau tunduk dalam tatanan organisasi seperti itu ya, Prof? Saya nggak tahu ya. Saya nggak paham nih, Prof. Gitu. Jadi gini, saya nggak tahu teori apa nih sebenarnya. Atau siapa yang kasih masukan itu kepada presiden begitu? Saya nggak tahu, tapi gini, pada waktu piagam ini mungkin disampaikan ke sejumlah negara yang di-invite oleh Trump, termasuk salah satunya Prancis. Nah, Prancis mungkin setelah mempelajari, bahkan mempertanyakan, kalau Board of Peace dengan pasal satunya yang berbagai konflik, ini kan berarti bisa-bisa kita ada dua lembaga nih, satunya PBB, satunya Board of Peace, gitu kan? Sehingga Presiden Macron bilang, nggak bisa, kita menolak, kita nggak mau ikut. Nah, Trump dikasih tahu itu sama wartawan bahwa Macron tidak mau ikut gitu ya. Beliau mengatakan apa? Saya akan kenakan 200% tarif katanya. Iya kan, 200% tarif. Kan senjata itu. Saya khawatir bahwa senjata itu dimainkan oleh Trump. Jadi trade off lah ya. Iya. Either kamu tekan atau saya kenakan, ya.
mungkin dalam posisi seperti itu Bapak Presiden ya agak sulit nih. Karena kita kemarin aja itu punya surplus yang luar biasa perdagangan kita dengan Amerika Serikat. Yang Amerika Serikat nggak suka. Karena surplus itu dianggap mencuri lapangan pekerjaan Amerika Serikat ke misalnya ke Indonesia, begitu kan. Nah, jadi sementara kalau misalnya dikenakan sampai 200% lagi, wah itu kan akan sangat luar biasa. Dugaan saya. Ya. Nah, di awal pada waktu masih di Davos, oke lah kita ikut dalam Board of Peace ini. Lalu Bapak Menlu mengatakan, tapi nggak ada kewajiban kita membayar, ya kan? Karena kita mungkin masih yang ikut yang 3 tahun aja, kita nggak usah dapat permanent seat. Ya. Saya udah tenang, ya udahlah kalau misalnya ikut, nanti kan ada DPR nanti dengar suara rakyat seperti apa, mungkin akan berubah. Tapi setelah Pak Menlu datang ke Indonesia, sampai di Indonesia, beliau mengatakan bahwa bayar katanya. Waduh, ini 16,7 triliun kan? Iya, iya. Iya. Udah itu Pak Purbaya udah mengatakan ya nanti diambil dari APBN gitu kan. Nah, pertanyaannya di APBN yang mana nih? Nah, tadinya dengar di Komisi 1 mungkin ya pos yang luar negeri untuk hal-hal yang adalah khusus atau apa gitu. Tapi terakhir saya dengar katanya dari Kementerian Pertahanan akan dikeluarkan 16,7 triliun, 1 miliar US dollar itu. Jadi nggak beli senjata dong ya? Bisa 16,7 triliun. nggak bisa ngembangin Aduh. batalion lagi nih. Iya, iya. Aduh, jangan Prof, udah kebanyakan batalion. Gitu ya. Nanti saya ngeliat Sesuai harapan beliau kalau gitu. Nah, kemudian ada implikasi nggak, Prof? Saya- Untuk kalau kita tanda tangan ini implikasinya apa? Kalaupun tidak, cuma tarif saja berarti implikasinya atau apa? Ya, kalau implikasi ke kita ya mungkin tarif kan gitu ya. Tapi kan masalahnya kalau saya selalu mengatakan ini hati-hati karena Bapak Presiden jangan sampai dalam posisi yang repot. Karena apa? Di dalam Board of Peace ini tergabung juga Israel. Nah, Israel kemarin Perdana Menteri Netanyahu beberapa hari yang lalu sudah mengatakan bahwa saya pokoknya sudah bicara dengan Presiden Trump, ya, berkaitan dengan Gaza ini. Kita bisa lakukan dengan hard way atau soft way, ya. Dan kemudian dia bilang jangan pernah bermimpi bahwa ada rekonstruksi Gaza kalau tidak ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Jangan pernah bermimpi pasukan dari Qatar atau Turki ada di dalam ISF. Jangan pernah bermimpi Palestina menjadi negara di tanah Gaza. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan bukan kemerdekaan yang dikatakan. bukan kemerdekaan. Nah, sementara kita udah masukin misalnya duit gitu kan. PHP aja dibuat. Nah, yang saya khawatirkan rakyat marah kan. Iya dong. Sebenarnya marahnya sama Trump. Tapi yang paling dekat siapa? Bapak Presiden. Iya. Bola. Ya kan? Iya. Kasihan legitimasi Bapak Presiden akhirnya tergerus. Tapi di sisi lain, mungkin Bapak Presiden, apa yang bisa saya perbuat kalau misalnya Trump sudah melakukan ini? Apalagi dengan dia membicarakan soal tarif. Kalau Trump itu kan sekarang senjatanya 2. Satu tarif, kedua militernya dia. Ya kan? Semua negara kemarin Greenland, Jerman nggak setuju dan lain sebagainya. Perancis bilang gini, oke, saya kenakan tarif. Kanada, oke, saya kenakan tarif. Bahkan Trump sebagai chairman di BOP, Kanada ke Cina, lalu kemudian dia bilang akan ada buat tatanan dunia baru, langsung sama Trump sebagai chairman diusir, dikeluarkan. Jadi Board of Peace ini sebenarnya hanya kepentingan hegemoni Amerika aja si Trump, Prof. Sepertinya kayak begitu. Dalam mengendalikan mereka ini dengan dalih itu ya, ekonomi dan lain sebagainya. Berarti cuma Cina ya kalau gitu yang bertahan kalau begitu untuk. Iya, Cina masih katanya mempelajari, tapi kan dia buying time. Kalau Rusia bilang, oke, saya setuju, tapi catatannya uang yang 1 miliar dolar Amerika Serikat sebagai setoran itu ambil dari aset-aset saya yang di-freeze di Amerika Serikat. Pinter juga, gimana caranya supaya nggak di-freeze kan gitu kan? Nah, kredibilitas Board of Peace dipertanyakan banyak pihak, Prof. Karena ada orang semacam Tony Blair yang setuju perang Irak waktu zaman Bush, kan. Lalu saya juga nonton tuh di Davos habis tanda perjanjian menantunya Jared Kushner, Trump kasih ceramah tentang pembangunan. Si Bang ini apa gila apa ya? Saya cuma bilang menantunya dibawa di dalam satu forum dan di situ pimpinan negara-negara loh. Iya. Jadi kan strukturnya nih ya, kan ada chairman, Trump,
Board of Peace. Iya. Ini negara-negara, Ya. kepala pemerintahan sebagai wakilnya Oh, di boardnya ini. Iya. Terus kemudian ada namanya Eksekutif. executive directors, Iya. ya. Ini yang istilahnya kayak badan pelaksana harian. Nah, badan pelaksana harian ini yang menjalankan ini perintah-perintah, keputusan-keputusan dari boardnya ini. Oke. Tapi nanti ada board of directors yang lain lagi. Oke. Misalnya untuk Gaza, ada lagi. Oke. Nah, tadi betul tuh di level Eksekutif. eksekutif yang melaksanakan ini ada Tony Blair, ada Jared Kushner, ada Steve Witkoff, ada siapa lagi begitu ya. Ada Nah, sementara kalau yang di sini itu yang saya sebutkan tadi ini ada ditambah ada dari Mesir kalau saya nggak salah, ada yang dari Turki yang Israel mempermasalahkan. Ya. Dan waktu Jared Kushner itu menyampaikan nih master plan, gambarnya segala macam-macam itu, ya kan? Nah, itu project aja itu isinya. itu dia sebagai mungkin board of directors untuk di Gaza. Iya. Nah, ini gambarnya. Dan dia bilang gini, bahwa ini udah digambar, didevelop oleh namanya Yakir Gabay. Yakir Gabay itu termasuk di dalam board yang di sini, board of directors dari yang Gaza itu. Saya cek kan, siapa sih Yakir Gabay ini? Ternyata apa? Dia developer orang Israel. Oh, Jadi kalau misalnya ini Pak Menlu mengatakan bahwa pokoknya uang 16,7 triliun itu, kan kita nggak tahu nih larinya kemana kalau langsung begitu aja. Kan bisa kemana-mana. Pokoknya harus dalam rangka rekonstruksi Gaza. Katakanlah oke lah untuk rekonstruksi Gaza. Tapi yang menikmati 16,7 triliun itu ya pengusaha Israel. Pertanyaan sih kita, kenapa nggak misalnya perusahaan-perusahaan karya aja dikirim ke sana? Iya. Ya kan, supaya dapat proyek-proyek untuk membangun itu. Ya kan, harusnya kalau misalnya kita bayar yang sekian 16,7 triliun, itu harusnya kita dapat apa nih trade off-nya? Ya kan, kalau misalnya sampai dalam posisi seperti ini, nah ya, karena kita sudah tergabung, kita mau bayar. Kalau kita nggak dapat apa-apa, ya sayang juga. Tapi kan orang bilang, ya kan kita yang penting Palestina merdeka pasti kita dukung. Tapi masa splinterannya yang dapat Israel, pengusaha-pengusaha Israel, harusnya di kita dong, ya kan? Nah, jadi seperti itu yang Kushner buat master plan-nya dan itu di-develop dan ya mohon maaf ya, kan Trump ini besar karena perusahaan-perusahaan kontraktornya. Iya. Bukannya nggak mungkin, dia juga akan bermain lewat anaknya, lewat siapa dan lain sebagainya. Berarti nyari duit lewat kepentingan bisnis bangun Gaza aja. Iya. Narik duitnya dari kita, Betul. 16,7 triliun dan lainnya. Sementara kan kita di Indonesia, kalau misalnya katakanlah 16,7 triliun, tapi kita boleh masukin perusahaan-perusahaan karya kita ya. Iya. Kita dapat itu membuka lapangan pekerjaan yang 19 juta itu jadi kurang kan gitu. Dan kemudian uang juga bisa berputar. Perusahaan-perusahaan karya ini kan sekarang, wah mungkin karena kereta cepat, jadi ruginya besar gitu kan. Terus kemudian harus gimana supaya dapat proyek-proyek yang bisa mengembalikan ini uang mereka. Nah ini kalau menurut saya, tadinya saya pikir kalau ada Board of Peace yang versinya resolusi 2803, itu Bapak Presiden bisa fight untuk mendudukkan orang Indonesia di sana. Misalnya Pak Yusuf Kalla. Nah, sebagai kepala pemerintahan gitu kan, kepala pemerintahan karena beliau kan udah punya pengalaman sebagai Wapres ya, dan Aceh perdamaian gitu, dan harusnya diterima oleh orang-orang Palestina. Nah, nanti di situ beri kesempatan juga perusahaan-perusahaan karya kita untuk masuk. Jadi kita bisa dapat untung. Kalau ini enggak, jadi gambarnya master plan kelihatan bagus sekali. Iya. Tapi nggak menyertakan orang-orang Palestina. Iya, project. Rakyat Palestina, saya khawatir dengan megah kayak begitu ya, rakyat Palestina nggak akan bisa menyewa Akses. ya, rumah-rumah itu misalnya atau apartemen-apartemen. Dia nggak bisa beli. Ya, ujung-ujungnya nanti kan sebagai developer dia kan nggak mau rugi kan. Ayo silakan siapa yang mau beli atau siapa yang mau nyewa, kita buka. Ujung-ujungnya siapa? Warga Israel. Masuklah ke Gaza. Ini namanya resettlement lagi buat pemukiman baru dong kalau gitu di Gaza. Iya. Ini udah dipikirkan belum? Belum lagi Perdana Menteri Netanyahu itu menginginkan agar Gaza, ini kan sekarang ditembak ini, sudah diakui sekarang oleh Israel bahwa 70.000 orang yang meninggal. Nah, kalau misalnya itu habis ya di
ethnic cleansing, di genocide gitu kan. Orang Israel masuk di sana, bagi pemerintah Israel akan mudah mengendalikan Gaza. Yang selama ini itu sulit sekali mengendalikan Gaza karena ada Hamas. Ya. Dan dari Gaza itulah, bukan dari tepi barat ya, rudal-rudal itu masuk ke Israel. Israel. Jadi represi, serangan, kematian ini sebagai strategi mereka untuk memperlemah mereka, terus menundukkan mereka. Betul. Kolonialisme namanya. Nah itu, jadi yang saya khawatirkan, melanggengkan kolonialisme melalui Board of Peace, Iya. di mana kita masuk di situ, seolah-olah melupakan pembukaan konstitusi kita, Iya. bahwa penjajahan harus Nah, dihapuskan. kembali lagi ke soal undang-undang dasar, apakah kemudian Mas Gigi melihat bahwa akan ada problem nanti ke depannya dari segi konstitusional kita, dalam kaitan kita memberikan uang yang kita sendiri nggak tanya rakyat dengan hasilnya seperti itu. Kan itu kan mesti ada prediksi dong, ada ya predictable lah kalau gitu. Termasuk juga ratifikasi kan tetap bagaimanapun juga harus ditanya pada rakyat. Kedepannya pasti akan ada gejolak nggak kira-kira? Iya. Ya kalau gejolak pasti ada. Hmm. Ya sekarang tinggal bagaimana pemerintah meredam itu. Ya. Tapi kalau secara konstitusional mendapatkan persetujuan dari rakyat, dugaan saya sih DPR yang akan memberikan persetujuan kan, bukan rakyat pada keseluruhan. Dalam penggunaan uang itu termasuk juga. Termasuk jadi karena itu dimasukkan dalam APBN. Kalau misalnya di RAPBN nanti ada 16,7 triliun untuk Board of Peace dan itu diketok sama DPR, berarti kan disetujui. Iya. Kira-kira Atau seperti itu. Kemungkinan yang Kementerian Pertahanan punya lagi. Iya. Dipakai untuk itu. Untuk dan lain-lain. Mohon maaf, Diplomasi pertahanan gitu deh. tadi Prof kan bilang Board of Peace itu tidak ada kata Palestinanya di dalam. Betul. Jadi duit ini ketika dikasih ke Trump sampai ke dalam Board of Nah. Peace, bukan buat ke Palestina directly dong. Beda kalau yang dipakai misalkan toolsnya lewat resolusi PBB tadi, Betul. spesifik buat Palestina. Mm-mm. Artinya ada ketidakpastian nih. Hmm. 16,7 triliun dikasih nggak pasti juga sebenarnya untuk kepentingan apa dalam konteks Betul, depan. betul. Karena gini, Trump itu tahu betul bahwa Amerika harus menanggung beban yang sangat luar biasa untuk keamanan di Eropa, di Pasifik, di Asia, bahkan juga di Afrika. Hmm. Ya. Terakhir di Amerika Latin nih. Amerika Latin. Maka kemarin kan Trump bilang sama negara-negara NATO, kamu jangan macam-macam ya, enak terus kamu. Sekarang kamu naikin nih budget untuk NATO sampai sekarang 5%, kecuali ada beberapa negara lah. Nah, Trump udah suka itu. Mungkin dari situ dia juga berpikir bahwa organisasi ini jangan kemudian Amerika yang terbebani. Jadi iuran itu 16,7 triliun itu 1 miliar US dollar itu sebagai uang untuk ya digunakan oleh siapa ya Trump. Dia bisa pergi kemana-mana kan, nggak usah pakai APBN-nya Amerika. Iya. Satu. Yang kedua, saya juga bingung juga nih kalau misalnya nanti Trump sudah tidak jadi presiden, ya. Apalagi kalau presidennya itu dari Demokrat, ya. Pertanyaannya adalah apakah Presiden Amerika Serikat di Board of Peace itu mau tunduk dengan chairman-nya Trump? Nah, ini juga jadi masalah. Apalagi Trump lagi menghadapi skandal Epstein, Prof, di dalam negeri. Nah, itu dia. Kongresnya kan mau mengusut itu. Betul. Dan dia terlibat dan lain terkait dengan pelecehan terhadap anak dan lain Betul. sebagainya. Kalau menurut saya harusnya pemerintah ya, oke lah kita udah bergabung nih kan, tapi jangan dulu bayar duit dulu. Wait and see aja dulu. Tunggu apa? Beberapa hal yang terjadi di luar maupun di dalam negeri Amerika. Karena Trump ini posisinya kuat nggak? Kalau misalnya dia masih kuat, mungkin 3 tahun masih hiduplah 3 tahun katakanlah masa termnya dia ya. Tapi kalau misalnya sekarang di Amerika sendiri ada masalah Minnesota, ada Epstein Files, ya kan, yang orang rame di Amerika. Bukan nggak mungkin Trump akan menghadapi impeachment. Iya. Belum lagi Trump harus melakukan perang di berbagai front gitu ya, di Greenland, di Iran, ya kan. Nanti di Amerika Latin Butuh duit. ya kan. Nah kalau menurut saya, Kalau duit pemerintah ini kita- dipakai. orang udah kita tunggu belum dulu jelas aja, Board of iya, Peace. tunggu dulu. Ya kecuali kalau misalnya backdoor gitu ya antara Trump sama Bapak Presiden, Trump bilang, kamu bayar kalau nggak saya kenakin tarif gitu kan. Nah ini masalahnya threat-nya itu adalah itu tarif atau
serangan. Ya. Kalau di Amerika Latin udah diserang, Venezuela. Iya. Nah, Iran kita nggak tahu nih, katanya ada deal. Kalau nggak ada deal, saya akan serang, kan gitu. Jadi dari Trump itu, dia selalu mengatakan bahwa perdamaian tercipta kalau kita kuat, baik secara militer maupun secara ekonomi. Ya, prinsipnya adalah itu. 16,7 triliun, Prof. Hmm. Saya tadi pagi nih ngeliat TikTok tuh ada Rocky Gerung lagi ngomong. Menurut saya itu buat saya tersentuh tuh, Prof ya. Anak 10 tahun di NTT meninggal bunuh diri karena nggak bisa beli buku dan pena dan minta kepada ibunya. Nah, lalu dia nulis surat tuh ke ibunya, Prof. Gitu. Dan Rocky menyampaikan itu dengan baik bahwa ini realitas Indonesia. Ada anak 10 tahun bunuh diri karena nggak bisa beli buku dan pena dan kesulitan ekonomi di dalam keluarganya. Sementara kita punya duit 16,7 triliun, kita kasih ke Donald Trump. Kegilaan macam apa yang terjadi di Republik ini? Saya terus terang, Prof, saya sampai mencari berita itu ya. Bahkan baca surat si anak tuh. Saya bacakan di sini sedikit, Prof. Ya. Silakan. Sedih sekali gitu. Dia menulis seperti ini, Prof. Dia bilang, ini ditujukan ke mamanya sebelum dia bunuh diri. Mama, saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi, meninggal. Jangan menangis ya, Mama. Mama, saya pergi, meninggal. Tidak perlu Mama menangis dan mencari atau merindukan saya. Selamat jalan, Mama. Saya baca surat ini, lalu dengan Indonesia seenaknya ingin ngasih 16,7 triliun, saya marah, Prof. Yeah. Dan saya setuju dengan sikap-sikap Prof di TV yang marah terhadap Board of Peace yang ingin memberi 16,7 triliun. Nah, menurut Prof, ini kegilaan macam apa, Prof? Kita di dalam negeri ini kesulitan ekonomi luar biasa, Prof. Yeah. Ini realitas yang terjadi nih. Betul, di betul. NTT. Anak meninggal 10 tahun bunuh diri karena kesulitan ekonomi dalam keluarga, terlepas banyak faktor lainnya. Tapi kita nggak bisa menerima dong. Ada duit 16,7 triliun kalau dibuat untuk membangun pendidikan, kesehatan. Luar biasa gitu loh. Jadi saya nggak memahami apa logika Menteri Luar Negeri memberikan aset ke Pak Presiden atau logika Pak Presiden. Menurut Prof gimana ini? Saya nggak melihat ada kepentingan nasional yang besar terkait dengan soal ini sehingga mengeluarkan duit 16,7 triliun. Ya, kita punya setuju untuk membantu Palestina, membebaskan Palestina, tapi dalam koridor yang benar dong, dari resolusi PBB. Bukan dalam koridor langgam Donald Trump kan, Prof? Ini kan langgam Donald Trump dengan kepentingan hegemoni dan ekonomi dia. Sedih sih saya benar, Prof, melihat hal ini. Saya setuju ya, Mas Araf ya. Saya juga berpikir seperti itu. Ini karena saya katakan 16,7 triliun itu uang yang besar. Jangan-jangan uang pajak kita juga, ya kan? Saat ini dari sisi pajak kita agak turun kan, karena Pak Purbaya bilang, udah pokoknya kita dorong agar ekonomi itu bergerak supaya nanti pajak bisa naik. Jadi sebenarnya pendapatan dari pajak itu agak berkurang. Sekarang ditambah lagi 16,7 triliun. Pertanyaannya siapa yang harus dikorbankan itu kan? Nah, ini yang jadi masalah. Tapi gini deh, saya akan bisa menerima 16,7 triliun ini kalau Bapak Presiden berani terbuka dengan rakyat. Bahwa kami harus membayar 16,7 triliun ini atau kami menghadapi tarif yang sangat tinggi dari Trump. Yang tidak mungkin kita hindari. Misalnya gitu ya, sampai misalnya 200% gitu kan. Memang kalau misalnya apakah kena 200% atau kena 16,7 triliun, mungkin 16,7 triliun, tapi harus terbuka. Kalau misalnya tidak terbuka, ya hanya close door orang-orang tertentu, ini ada rakyat 280 juta yang berhak untuk tahu. Ini bukan sesuatu yang hanya kita-kita aja ya yang tahu kenapa ceritanya seperti ini. Enggak, ini harus dibuka. Kenapa? Karena ini jumlah uang yang sangat besar. Dan saya tidak ingin rakyat marah melihat ketidakadilan ini. Dan kemudian menimpakannya kepada Bapak Presiden. Karena
Ya yang paling dekat. Dan Bapak Presiden nggak bisa ya seolah-olah menjawab. Harusnya kan jawab. Saya dalam berbagai undangan, diskusi gitu ya, terkait masalah ini, itu saya selalu lihat nggak ada Kementerian Luar Negeri. Harusnya kan ada, bisa menjelaskan kenapa seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti jangan-jangan ya mau-maunya kita masukin 16,7 triliun Iya. untuk supaya dianggap sebagai good boy-nya Trump. Lagian buat apa kita jadi good boy? Bukankah politik luar negeri kita bebas aktif? Iya. Dengan board of peace nggak bebas aktif. Betul. Aktif di Trump untuk mengendalikan Iya, Indonesia. kita mau gimana? Masa kita mau ikut organisasi yang seperti ini? Iya. Itu makanya saya katakan bahwa piagam ini harus diratifikasi. Iya. Karena apa? Menurut pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional, kalau masalah berkaitan dengan masalah politik, ini kan masalah politik. Iya. Masalah kedaulatan. Iya. Masalah yang berkaitan dengan kaedah baru. Karena ini memunculkan kaedah baru nih. Iya. Itu harus dapat persetujuan dari DPR. DPR harusnya bersikap kritis nih. Nah. Bisa tidak meratifikasi juga harusnya, Prof, ya kan? Lalu kemudian Indonesia bisa mengambil jalan negosiasi dan diplomasi yang lain untuk tidak masuk jebakan Trump ini supaya nggak kena tarif. Mungkin gimana menurut Prof? Apa ada jalan lain? Saya rasa kalau politik domestik Indonesia mengecam, itu tuh bisa jadi alasan buat presiden bahwa ini masyarakat kita tidak menerima gitu. Sebenarnya ada paling tidak ya, saya identifikasi itu 3 jalan lain gitu ya. Tanpa kita harus menolak gitu ya. Pertama adalah, oke, kita tanda tangan pada waktu itu. Tapi kita membuat semacam kayak reservasi atau deklarasi bahwa kita ikut dalam konteksnya yang berkaitan dengan Gaza, Ya, gitu kan? Artinya kita melimit ourselves gitu. Jangan sampai nanti suka-sukanya chairman mau kemana gitu. Nah, itu dilakukan oleh Arab Saudi. Satu. Yang kedua, harusnya kalau kita ditawarkan kayak begitu, kita bisa aja bilang, oke, ini bagus, tapi kita harus pelajari dulu gitu ya. Nggak usah buru-buru tanda tangan, gitu kan? Kalaupun tanda tangan, nanti kita bilang subject to approval dari DPR kita. Kan gitu. Betul. Nah, gitu misalnya seperti itu. Bahkan yang ketiga, udah jadi anggota biasa aja juga nggak apa-apa 3 tahun. Kita tunggu aja dulu 3 tahun seperti apa. Trump kan kita belum tahu juga apakah dia benar-benar kuat terus kemudian bertahan sampai 3 tahun atau enggak tengah jalan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya 3 tahun tiba-tiba Partai Demokrat yang menang. Saya yakin Amerika akan keluar dari sini. Kalau Amerika keluar, chairman sama Trump cuma sendirian terus kemudian ada negara-negara lain gitu ya. Itu ada tantangan. Nah, masalahnya gini, Mas. Kalau misalnya Presiden Amerika Serikat itu kan jadi Supreme Commander untuk angkatan perangnya. Ya sama seperti kita kan Panglima Tertinggi Presiden. Sekarang kalau Trump bukan lagi jadi presiden sebagai chairman, emang dia sebagai Supreme Commander? Kan enggak. Gimana dia akan menggerakkan pasukan, tentaranya dan lain sebagainya? Enggak ada. Hilang semuanya itu. Tapi apakah dengan perjanjian ini konyol sekali, Prof? Wah, saya Kalau udah pelajari. Prof. Saya Baru pelajari. kali ini saya melihat ada jenis perjanjian kayak begini. Saya pelajari, tapi Konyol. iya, bagi mereka yang mendukung pasti bilang, wah ini profesor sangat normatif nih, pantas nih orang hukum nih kayak begini. Padahal saya bilang, ini kalau pasal itu bunyinya kata atau kalimat. Kata atau kalimat yang punya konsekuensi hukum. Jadi kita harus perhatikan masalah ini. Tapi chairman akan dapat kekayaan banyak dengan uang seperti itu dari presiden. Itu Iya kan? sekarang ada omongan-omongan seperti itu. Ah, benar kan? Nggak di Indonesia, tapi di luar gitu, yang mengatakan, wah ini Trump akan mendapatkan katakanlah keuntungan yang sangat besar. Iya. Dari rekonstruksi Gaza, mungkin juga rekonstruksi terhadap misalnya ada serangan-serangan misalnya di Ukraina, kan perlu rekonstruksi. Nanti Board of Peace gitu kan, siapa chairman-nya, nanti chairman-nya coba pengurus harian itu, executive directors itu, yang menentukan adalah chairman, bukan anggota dari board itu, chairman yang menentukan. Maka saya nulis artikel ya, di surat kabar itu. Dunia adalah saya. Dunia adalah saya. Wah, lita semua kan gitu kan. Saya senang banget Prof ngomong itu di TV. Dunia adalah bukan negara adalah saya. Dunia adalah saya sekarang sama. Nah, Prof, terkait dengan dunia adalah saya tadi itu. Jadi dalam kacamata Prof ini semata-mata politik Trump nih dalam kerangka hegemoninya dia aja nih ya.
dalam board of peace ini ya Prof ya. Yang jadi ini pikiran Trump sendiri. Kita nggak bisa bilang Amerika Serikat Oke. karena unit analisisnya adalah Trump nih. Iya. Ya, karena banyak di Amerika Serikat juga yang menentang dia. Satu itu. Terus kemudian ini megalomannya Trump juga. Ya, bahwa dia itu ya tadi yang saya katakan, dunia adalah saya. Dia bisa menyelesaikan semua permasalahan di dunia ini. Ya kan? Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa beliau ini pelaku bisnis. Jadi segala sesuatu pasti ada hitung-hitungannya. Nggak ada tuh misalnya, oh kita lakukan ini karena ada kepentingan moral kita untuk menjadikan orang lebih beradab, segala macam. Nggak ada urusan kayak begitu. Hitung-hitungan bisnisnya seperti apa. Nah, masalahnya adalah negara-negara yang ikut. Memang kalau negara-negara Eropa, mereka banyak yang menolak. Nah, tapi kan negara-negara Islam yang di Timur Tengah, itu banyak yang masuk. Nah, fenomenanya apa nih? Apakah negara-negara ini punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Amerika Serikat ya untuk masalah pertahanannya dan lain sebagainya, sehingga ya diancam juga sama Trump. Kamu ikut atau saya keluar nih dari sini. Misalnya seperti itu ya. Kalau dalam teori konflik itu kan Prof, seorang mediator harus punya integritas dan legitimasi ya. Bahwa dia memang pernah punya pengalaman atau memiliki jalan panjang dalam suksesnya perdamaian. Kayak di Indonesia ada JK, Ambon, Poso, Aceh gitu kan. Nah, Donald Trump sebagai mediasi dalam board of peace itu kan nggak punya legitimasi moral dan integritas loh. Gitu, maksud saya, dia ilegal terhadap Maduro di Venezuela ya kan. Dia melakukan pengerahan sekarang nih kapal perangnya untuk nyerang Iran. Lalu ini board of peace atau board of war nih. Jadi, sama seperti kayak ini ya, Kementerian Pertahanan Amerika kan ganti sekarang Kementerian Perang ya kan. Iya, makanya. Menteri perangnya Menteri Perang. Menteri Perang, Secretary of War. Menunjukkan bahwa karakter dia bukan peace, karakternya tuh war gitu loh. Jadi pemimpin board of peace mau menyelesaikan soal di Gaza. Betul. Gimana menurut Prof? Jadi saya memahaminya gini. Gimana? Kalau kita kan peace itu harusnya orang yang katakanlah menjadi peace brokernya itu harus yang bermoral, dia punya integritas, dia punya pengalaman gitu. Harus tuh. Iya. Tapi kalau Trump, saya mau menghadirkan perdamaian, tapi dengan kekerasan. Itu sih yang untuk orang-orang kita nggak bisa kita terima. Itu bukan perdamaian, itu kolonialisme itu menundukkan itu ya kan. Itu kan kayak ini pelaku bisnis. Kalau pelaku bisnis itu kayak kita main kartu kan. Iya. Kadang-kadang kita pakai poker face, di sininya kayak apa kartu yang kita punya, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang sekarang ini dimainkan oleh Trump. Kalau dalam pemahaman saya, ya. Dan dia mainkan itu, makanya saya tuh ya, kira-kira dari 3 minggu terakhir ini, itu harus selalu update dengan berita-berita. Karena yang namanya Trump itu tidurnya juga cuma sedikit ya. Langsung bangun pagi-pagi, langsung nge-tweet. Ada apa lagi, gitu kan? Nanti malam panjang sekali. Nanti ketemu sama siapa dan lain sebagainya. Tuh cepat bener tuh. Semua di akun baru-baru ini kan dia kemarin ini ketemu hari ini mungkin ya. Kemarin nih sama dari Kolombia. Karena dia kan udah bilang, ini Venezuela udah beres nih ya. Regime change gitu kan. Harus tunduk sama saya. Di Wikipedia-nya dia tulis sebagai acting president of Venezuela. Wow. Dipanggil lah perusahaan-perusahaan minyak gitu kan, digituin udah. Nah, sebentar lagi Kolombia, Kuba, ya kan, terus kemudian Meksiko, mungkin Iran gitu kan. Nah, terus nanti sebentar lagi, bukannya Eropa, bukannya tidak mungkin loh. Eropa dia panas-panasin, itu Inggris yang seperti nggak saya lihat Inggris yang dulu gitu kan. Yang mohon maaf ya, yang mungkin kulit putih ini dan sebagainya. Sekarang ada yang Muslim lah, ada ini dan sebagainya gitu kan. Kok kita mau dipimpin sama seorang kayak Donald Trump kayak gitu, Prof? Ya kan di dalam board of peace jadi chairman ya, Om. Betul. Menurut saya ini sebuah kegilaan sih. Betul. Tunduk terhadap Donald Trump di dalam board of peace yang sebenarnya saya rasa politik luar negeri punya jalan lain sebenarnya ya. Betul. Untuk tidak tunduk terhadap hal ini. Sekarang nasi udah menjadi bubur, Prof. Apa
langkah yang seharusnya dilakukan DPR atau pemerintah untuk keluar dari persoalan ini. Karena menurut saya ini soal serius sih Indonesia dalam konteks ini. Keluar 16,7 triliun, masuk dalam trapnya jebakannya Trump ya kan. Belum lagi kita ya udah nggak ada politik bebas aktif lagi karena harus tunduk sama Trump, dikunci di dalam Board of Peace ini. Iya. Ya, sekarang ini ada 3 hal. Pertama, yang saya lihat pemerintah mencoba menggalang berbagai pihak. Kemarin ormas, ya, mungkin pakar-pakar, mantan Menlu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden sudah tepat, ya, tanpa menyampaikan bahwa kita ini agak sedikit ditekan, bukan sedikit, ditekan sekali. Mungkin kata-kata ditekannya itu di dalam ruang tertutup, ya, dan itu juga nggak disampaikan secara terbuka. Saya nggak tahu juga. Nah, harusnya kalau memang ditekan, ya bilang aja ditekan kepada rakyat, ya kan? Karena komunikasi ke rakyat itu harus jelas. Jangan sampai rakyat dengan persepsi mereka masing-masing, gitu ya, yang condong tidak setuju dengan Indonesia masuk ke Board of Peace ini dengan jumlah uang yang sangat besar. Termasuk saya kan, ya saya terus terang juga kurang setuju. Iya. Jadi sebagai bentuk katakanlah pertanggungjawaban Bapak Presiden harus disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Itu nomor 1. Nomor 2, kita saat ini jangan buru-buru mengalokasikan anggaran yang 16,7 triliun. Karena itu akan menyakiti hati rakyat. Pasti. Sangat itu. Seperti nanti dibandingkan dengan anak-anak muda dari yang bencana di Sumatera belum selesai. Belum, iya. Saya masih ingat ya pada waktu, tapi ini masa Pak Jokowi, kan orang membandingkan ketika Rohingya masuk, terus kemudian, oh ini kita banyak orang-orang yang miskin juga. Selalu dibanding-bandingkan seperti itu. Iya. Nah, khawatir saya juga akan dibanding-bandingkan seperti itu. Nah, jadi menurut saya jangan bayar. Ya, paling nggak kita tunda dulu lah. Perang ini kan masih rame nih di Iran dan sebagainya. Udah, jadikan alasan. Dan kita masih butuh uang 16,7 triliun itu. Buat di dalam negeri. Buat di dalam negeri. Sebagai alasan ya. Betul. Ketiga, ya kita istighosah aja lah. Kita banyak. Aduh, udah kebanyakan doa, Prof. Biar Tuhan yang menyelesaikan Trump gitu. Aduh. Tapi kita juga bisa berupaya untuk gini lewat sosial media, kita dorong rakyat Amerika untuk mereka sadar bahwa mereka itu punya pemimpin yang aneh. Saya dengar di terakhir, Prof. Orang Amerika sendiri bilang hanya negara-negara gila yang mau mengikuti Donald Trump di dalam Board of Peace. Itu orang Amerika loh, Bro, yang komentar ya. Nah itu kita harus banyak orang-orang Amerika model kayak begitu dengan harapan apa? Mereka lah yang bersuara untuk pada waktu midterm election, mereka akan pilih Demokrat untuk mengganti presiden, untuk mengimpeach presiden. Hancur kan pollingnya Trump di Amerika, Prof. Sekarang hancur. Turun jatuh. Ya, karena ada kasus Minnesota dan lain sebagainya. Tapi kalau beliau nanti diimpeach, masalah lagi. Karena wakil presidennya sama aja. Terus kita udah ngasih 16,7 triliun. Udah itu masih chairman kan? Chairman. Dia bilang, I'm a chairman, kamu masih wakil saya nih katanya. Terus kita balikin duitnya, nggak bisa. Duit nggak bisa dibalikin. Iya. Udah tanda tangan perjanjian, ya kan? Dan nggak ada audit lagi. Nggak ada audit. Ini kan aturan mainnya nggak jelas sekali, Board of Peace. Konsep nggak jelas, aturan main nggak jelas, diktatornya Trump. Saya tidak bisa membayangkan pertanggungjawaban konstitusional dan presiden terhadap kedepannya dalam seharusnya. Saya khawatirnya gini, setelah ini selesai pemerintahan Pak Prabowo juga selesai, tiba-tiba ada pemerintahan berikutnya yang bilang, oh ini ada kerugian negara. Iya benar. Ini saya kita masalah loh kayak Mbak. Ini kalau DPR kritis ya, dia bisa melakukan angket loh terhadap soal ini. Saya juga teringat di KUHP yang lama, entah ada di KUHP yang baru, bagi siapa saja negosiator yang merugikan. Oh iya, KUHP iya. Ya kan betul, merugikan itu akan dikenakan pidana. Nah kita secara sadar pemimpin kita menandatangani dan merugikan. Nah implikasi pidananya ada, implikasi konstitusionalnya juga ada. Iya. Saya sebenarnya mau masukin Batara ke Dewan Eksekutif Board of Peace, Prof. Beliau bukan menantunya Donald Trump. Hanya menantu yang bisa masuk. Hanya menantu. Baik. Terima kasih, Prof. Iya. Aduh, ini pencerahan sekali pandangan-pandangan Prof. Ya, saya nggak tahu kegilaan apa lagi yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Mas Ara begini ya,
Sebelum ditutup nih, Iya. saya menyampaikan ini sebagai seorang akademisi, Silakan. ya kan? Sebagai seorang akademisi saya menyampaikan ini karena saya nggak mau ya di kemudian hari saya menyesal sebagai seorang akademisi tahu masalah tapi nggak Diem aja. menyampaikan, kan gitu. Kedua, saya bukan oposisi, artinya kalau misalnya pemerintah tidak Benar. bisa menerima apa yang saya sampaikan, tetap masuk, tetap membayar, ya sudah, itu resiko pemerintah. Saya nggak akan kemudian, saya hantam, nggak. Kalau oposisi mungkin ya kesempatan kan dihantam terus kemudian nanti bisa naik gitu ya. Kalau kita ini kan ya kita memberikan masukan, saran, diterima syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Gitu. Akhirnya doa. Prof, saya kan melihat Prof ini menyampaikan hal yang benar-benar di pemerintah yang salah dikritik. Ya, emang seharusnya akademisi seperti itu kan, Prof. Jadi kita justru apresiasi ya Om Bir ya. Terima kasih. Di beberapa media cukup kritis terhadap Board of Peace karena sedikit orang memahami tentang hukum internasional, perjanjian internasional, pencerahan Prof itu memberikan gambaran bahwa Board of Peace ini konsep yang tidak jelas. Ya kan? Makhluk yang nggak jelas Om Bir ya kan. Dikuasai Donald Trump, orang dipaksa membayar dengan tujuan yang nggak jelas. Nggak ada di dalam piagamnya tadi ngomong Palestina, ya kan? Spesifik kan? Dan ini keluar dari resolusi PBB. Sehingga dalam makhluk yang nggak jelas ini, komunitas yang nggak jelas, kok ya kita mau masuk dan bayar gitu. Jadi saya menganggap wajar kalau orang Amerika bilang hanya negara-negara gila yang menandatangani Board of Peace. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak.